sehat walafiat. Masih semangat belajar kan? Nah, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia untuk SMA kelas 12 dalam pokok materi benzena dan turunannya. Nah, baiklah, sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu di gambar di layar. Ini ada gambar beberapa minuman, ya, minuman buah, sari buah. Nah, apa hubungannya benzena dengan minuman tersebut? Pernahkah kamu mendengar asam benzoat? Nah, asam benzoat merupakan senyawa turunan benzena yang sering digunakan sebagai pengawet pada sirup dan minuman sari buah. Itu benzena. Benzena merupakan cairan tidak berwarna dan mudah terbakar yang ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1825 dari gas minyak. Dia memiliki rumus kimia C6H6 dan mengandung ikatan rangkap. Itulah sebabnya diberi nama benzena, karena berakhiran ena, yang menunjukkan nama senyawa yang mempunyai ikatan rangkap. Nah, kalau kita perhatikan pada gambar, struktur senyawa benzena itu merupakan senyawa siklik atau senyawa rantai tertutup dengan jumlah atom C-nya 6 dan atom hidrogennya masing-masing mengikat satu atom C masing-masing mengikat satu atom hidrogen yang juga totalnya adalah 6. Nah, benzena ini memiliki juga ikatan rangkap dan tunggal yang letaknya berselang-seling. Jadi apabila digambarkan secara lebih sederhana, maka benzena cukup kita gambar dengan bentuk segi 6 dengan masing-masing garis yang terletak di berselang-seling. Atau bisa juga dibuat dengan segi 6 dengan lingkaran di dalamnya. Tiga ikatan rangkap yang ada dalam benzena dapat berpindah-pindah atau berputar, dan perpindahan tersebut disebut resonansi. Nah, jadi ikatan rangkapnya dapat berpindah sewaktu-waktu, dapat bergeser, seperti ini. Oleh sebab itu, di dalam menggambar benzena itu bisa juga kita buat lingkaran di dalamnya, ya. Itu menunjukkan resonansi dari ikatan rangkapnya tadi. Umumnya senyawa turunan benzena memiliki aroma yang khas, sehingga sering juga disebut senyawa aromatis atau beraroma. Nah, untuk tata nama benzena ini kita lihat ini ada yang monosubstituen. Apa artinya monosubstituen? Yaitu jika satu atom H dari benzena tadi diganti oleh gugus lain. Cincin benzena dianggap sebagai induknya. Selain nama induk, turunan benzena juga mempunyai nama lazim. Contohnya ini, ya. Jadi ini struktur benzena memiliki satu atom H yang diganti oleh CH3, maka dia memiliki nama IUPAC sebagai metil benzena. Jadi benzena sebagai rantai induknya, sedangkan CH3 ini sebagai cabangnya. Atau nama lazimnya adalah toluena. Yang kedua, untuk struktur senyawa seperti ini, satu atom H diganti oleh OH, gugus OH, maka nama iopaknya adalah hidroksibenzena. Hidroksi ini benzena. Atau nama lazimnya dikenal sebagai fenol. Ya, fenol. Benzena dianggap sebagai rantai induk. Penamaan diawali oleh nama gugus diikuti nama benzena. Untuk benzena yang disubstituen. Apa itu disubstituen?
Jika dua atom H diganti gugus lain, maka digunakan penamaan orto, meta, dan para. Contohnya seperti ini. Di sini ada dua atom H yang diganti. Yang pertama diganti dengan gugus COOH atau gugus karboksilat. Yang kedua, atom H-nya diganti dengan gugus NO2. Ya. Nah, maka namanya karena ini merupakan gugus karboksilat, asam karboksilat, maka namanya menjadi asam. Karena letaknya bersebelahan, maka itu disebut orto. Dua gugus tadi letaknya bersebelahan, maka disebut asam orto nitrobenzoat. Nitronya ini adalah benzoat. Kenapa benzoat? Karena dia bergugus asam karboksilat. Jadi benzena dijadikan menjadi benzoat. Untuk yang ini, kalau dia letaknya berbeda satu atom C, ini ya, maka namanya menjadi asam meta nitrobenzoat. Tapi apabila letaknya berhadap-hadap dan berseberangan seperti ini, jadi jaraknya ada dua atom C, maka namanya adalah asam para nitrobenzoat. Nah, kenapa gugus COOH dijadikan substituen utama? Nah, ingat yang benzoat ini yang disebut terakhir itu adalah disebut rantai utama ya. Kenapa dia dijadikan substituen utama? Ternyata ada urutan prioritas. Yang lebih prioritas maka akan disebutkan sebagai utama induknya. Jadi COOH itu lebih prioritas dibandingkan NO2. Urutan prioritasnya inilah dia. COOH ini lebih tinggi prioritasnya daripada CO, keton, asam karbon aldehid, COH, CHO. Ini lebih prioritasnya daripada keton, lebih tinggi prioritasnya daripada alkohol, amina, ini ikatan rangkap, kemudian ini rangkap 2, rangkap 3, kemudian ini alkil itu yang metil, etil, dan seterusnya ya. Kemudian ini fenil, Cl, Br, dan terakhir baru NO2. Nah, jadi dalam penamaan ini harus kita perhatikan apabila benzenanya memiliki lebih dari satu substituen. Untuk benzena yang memiliki 3 atau lebih substituen, seperti pada penamaan senyawa organik rantai lurus, cincin benzena akan dinomori. Sedemikian hingga gugus prioritas bernomor serendah mungkin. Jadi dengan memperhatikan prioritas tadi, kita memberinya nomor. Yang prioritasnya lebih tinggi akan mendapat nomor terkecil. Contohnya seperti ini. Di sini ada 3 atom H yang diganti dengan atom Br. Maka kita harus memberinya nomor. Nah, nomornya seperti ini. Dari mana mulai nomor? Dari sini ya. Dari sini. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka sebutkan nomornya. Bromonya terletak di mana? Nah, ini jadinya 1,2,4 tribromobenzena. Nah, ini di sini ada keterangan. Dari gambar ini ternyata bisa muncul 4 kemungkinan penamaan. Nah, dari 4 kemungkinan ini kita ambil yang angkanya terkecil ya, yaitu 1, 2, dan 4. Kemudian untuk gambar yang ini, kita lihat yang gambar ini. Nah, di sini ada 3 substituen yang jenisnya berbeda-beda. Maka kita harus lihat dari urutan prioritasnya tadi.
Nah, karena gugus NH2 lebih prioritas dari kedua gugus yang lain, maka NH2 menjadi nomor 1. Dan rantai utamanya ini disebut anilin, ya, karena ini adalah rantai nomor 1-nya, maka dia jadi utama. Jadi penomorannya dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka namanya menjadi 2 kloro, 4 nitro, ini nitro, anilina. Nah, anilina itu adalah nama lazim dari benzena yang memiliki rantai gugus NH2. Yang gugus amina ini disebut anilina atau anilin. Untuk polibenzena, jika terdapat 2 atau lebih benzena bergabung, senyawa yang terbentuk disebut polibenzena. Contohnya ini dia. Ini namanya naftalena untuk 2 benzena yang bergabung. Kalau 3 benzena fenantrena, kalau 4 benzena namanya pirena. Ini cara pembuatan benzena. Secara alami benzena terdapat pada kebakaran hutan dan asap rokok. Secara buatan dapat diperoleh dari hasil pembakaran tidak sempurna, hasil samping pembuatan kokas pada industri baja, hasil samping industri minyak bumi, hidroalkilasi toluena atau toluena diubah menjadi benzena. Ini persamaan reaksinya. Cara memperoleh turunan benzena dengan reaksi substitusi. Jadi kalau untuk membuat benzena bisa kita reaksi substitusi, yaitu dengan halogenasi, nitrasi, alkilasi, atau sulfonasi. Halogenasi itu berarti ada halogen yang dimasukkan untuk menggantikan H. Nitrasi berarti nitrat, maka ini asam nitrat yang menggantikan atom H. Jadinya nitrobenzena produknya. Kalau yang halogenasi tadi produknya adalah X, di sini adalah bromo atau klorobenzena. Untuk alkilasi ini produknya adalah alkilbenzena. Untuk atau ini bisa fenil keton, ya, ini namanya fenil. Kemudian ada juga kalau dimasukkan SO3 atau sulfonasi, hasilnya adalah asam benzena sulfonat. Cara memperoleh turunan benzena dengan reaksi perubahan gugus. Yang pertama, reaksi oksidasi gugus alkil menjadi COOH. Ini dia. Kemudian untuk reaksi reduksi gugus hidroksi dengan katalis basa, ini hasilnya. Reaksi substitusi gugus CH2R pada benzena menjadi CHBrR. Yang keempat, reaksi oksidasi gugus dihidroksi menjadi keton atau kuinon. Yang kelima, reaksi esterifikasi fenol. Yang keenam, reaksi reduksi gugus nitro menjadi gugus amina. Yang ketujuh, reaksi asilasi 1,4 aminofenol menjadi N-asetil para aminofenol. Senyawa turunan benzena monosubstituen dapat mengalami reaksi substitusi kedua, membentuk senyawa turunan benzena disubstituen. Contohnya nitrobenzena bereaksi dengan asam nitrat dengan bantuan H2SO4 pekat menghasilkan 1,2 dinitrobenzena dan air. Senyawa turunan benzena disubstituen dapat mengalami reaksi lagi substitusi ketiga,
membentuk senyawa turunan benzena trisubstituen. Jadi hasilnya tadi bisa bereaksi lagi misalnya dengan brom, maka hasilnya adalah ini, 2-bromo 4-nitrotoluena. Kegunaan dan dampak benzena. Benzena dapat digunakan sebagai pelarut dalam berbagai industri, menaikkan bilangan oktan dan bahan baku pembuatan bahan kimia lain. Benzena juga merupakan zat cair yang mudah menguap. Jika masuk dalam aliran darah, dapat merusak tulang sumsum dan menurunkan jumlah sel darah merah. Mengisap benzena dalam jumlah banyak dapat menyebabkan kematian. Penggunaan lain contohnya ban mobil terbuat dari stirena. Kegunaan dan dampak toluena. Toluena dapat digunakan untuk peningkat bilangan oktan, bahan bakar jet dan Formula One, pelarut, dan bahan TNT. Uap toluena dapat menyebabkan mual. Penghisapan dalam waktu lama juga menyebabkan sel otak menjadi rusak. Yang ketiga, kegunaan dan dampak fenol. Fenol digunakan sebagai antiseptik, obat pembasmi rumput, dan bahan baku pembuatan bakelit. Fenol pekat jika terkena kulit dapat menyebabkan kulit terbakar. Ini adalah gambar salah satu contoh benda dari bakelit. Contoh lainnya itu yang terbuat dari bakelit itu misalnya stop kontak ya di rumah. Nah, atau contoh lainnya fenol ini ada di dalam antiseptik. Jadi untuk karbol. Nah, itu aroma dari karbol tersebut adalah fenol. Kegunaan dan dampak anilina atau anilin. Anilina digunakan untuk membuat bahan kimia dalam industri karet, zat pewarna, pengolahan minyak bumi, dan lain-lain. Anilina bersifat racun yang dapat mengganggu jaringan syaraf dan otak. Anilina, zat pewarna tekstil. Nah, ini ya. Jadi anilin ini terdapat pada zat pewarna tekstil. Kemudian yang kelima, kegunaan dan dampak asam benzoat. Asam benzoat digunakan sebagai pengawet, bahan makanan, dan minuman kemasan. Penggunaan asam benzoat tidak boleh melebihi 5 mg per kilogram berat badan per hari. Oleh sebab itu, kita harus memperhatikan konsumsi makanan dan minuman yang diawetkan dalam kemasan. Kegunaan dan dampak mesitilena. Mesitilena atau 1,3,5 trimetilbenzena digunakan sebagai pelarut, bersifat mudah terbakar, mudah menguap, dan iritasi. Yang ketujuh, kegunaan dan dampak nitrobenzena. Merupakan senyawa beracun yang digunakan dalam pembuatan anilina, karet buatan, parasetamol, dan pestisida. Kemudian, kegunaan dan dampak parasetamol. Dinamakan dari nama kimia senyawanya, para-asetil aminopenol. Digunakan sebagai obat demam dan sakit kepala. Penggunaan yang berlebihan juga dapat merusak syaraf dan hati. 9. Kegunaan dan dampak asam salisilat. Merupakan asam yang berwujud kristal putih dan digunakan sebagai bahan baku aspirin. Ini adalah struktur asam salisilat yang di sini struktur asam asetil salisilat. 10. Kegunaan dan dampak klorobenzena. Digunakan untuk pembuatan pestisida khususnya DDT. DDT itu singkatan dari dikloro-difenil-trichloroetena. Digunakan untuk pembuatan fenol. Kegunaan dan dampak silena mempunyai rumus C6H4CH32 kali, digunakan sebagai pelarut dan bahan dalam industri percetakan,
Parasilena dipakai sebagai bahan baku tereftalik asid yang dapat dibuat polimer. Silena dapat merusak otak, gangguan hati, dan ginjal. Yang ke-12, kegunaan dan dampak dari TNT. TNT atau trinitrotoluena merupakan senyawa turunan benzena dari toluena. Penggunaan TNT adalah sebagai bahan peledak. TNT bersifat racun yang dapat menyebabkan anemia dan liver. Nah, inilah kalau kalian pengen mengetahui bahan peledak atau TNT strukturnya seperti ini.